Baik, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kita di video yang kedua ini. Tadi kita sudah sampai di apa yang terjadi ketika kita melakukan atau mereaksikan asam dengan basa. Ya. Kemudian kita sekarang lebih fokus lagi ke bagaimana cara kita melakukan analisis dengan menggunakan metode potensiometri pada larutan asam basa. Nah, biasanya yang paling sering kita gunakan adalah menggunakan pH meter. Nah, agar mudah cukup mudah untuk mengukurnya pada dasarnya seperti itu. Lalu seperangkat alat yang biasanya kita gunakan hampir sama seperti titrasi pada umumnya. Kita menggunakan statif, kita menggunakan buret ya. Mungkin ini kalau biasanya ini pakai Erlenmeyer ya, ketika potensiometri karena mungkin sulit untuk memasukkan pH meter ketika kita menggunakan Erlenmeyer, maka boleh pakai gelas kimia gitu ya. Tetapi ketika memungkinkan pakai Erlenmeyer, it's okay pakai Erlenmeyer gitu ya. Kemudian pada potensiometri akan lebih baik ketika digunakan magnetic stirrer dibandingkan dikocok secara manual gitu ya. Karena untuk mempercepat homogenisasi larutan yang ada di dalam sini dari hasil reaksi sehingga bisa cepat terbaca oleh pH meternya gitu ya. Oke, semisal kita analisis asam gitu ya, maka di sini larutannya asam. Kemudian ini kita masukkan larutan yang basah yang sudah terstandar atau mau kita standarisasi gitu ya. Kemudian kita titrasi. Nah, titrasi di sini dihentikan pada volume tertentu. Biasanya ya yang sering dilakukan adalah setiap kenaikan setengah mililiter. Setiap kenaikan 0,5 mililiter maka keran ditutup lagi, kemudian dihomogenkan menggunakan magnetic stirrer ya. Kemudian dibaca berapa pH-nya. Misal awal 0 ml pH-nya 3,5 gitu ya. Ketika ditambahkan 0,5 ml kira-kira mungkin pH-nya sekitar 3,6 gitu ya. Ditambahkan 0,5 lagi 3,8 gitu ya. Kemudian sampai ketika ditambahkan misal 4 ml jadi kenaikan 3,9, kemudian 4,5 ml ternyata sudah 8,7 misal pH-nya ya. Ini volume, ini pH. Nah, maka di sini ada ketemu titik kritis ya. Nah, di titik kritis ini maka kita bisa mengulangi titrasi. Sehingga di titik kritis ini penambahan bisa diperkecil. Yang tadinya 0,5 kita bisa ubah menjadi 0,1 penambahannya, sehingga 4,5, kemudian 4,6, 4,7, 4,8 dan seterusnya. Sehingga kita benar-benar bisa mengetahui berapa sih titik kritis dari volume penambahan NaOH ketika terjadi lonjakan pH ya. Sehingga titik ekivalen bisa kita tentukan dengan lebih cermat ya. Begitu, itu pada dasarnya cara melakukannya seperti itu ya.
Kalau biasanya kita lakukan dengan metode konvensional atau pakai colorimetric gitu ya, pakai perubahan warna, maka kita bisa lakukan tetes demi tetes secara terus menerus. Tapi kalau pakai potensiometri, karena kita harus betul-betul membaca pH dengan cermat, maka perlu diberhentikan beberapa saat untuk kita mencatat berapa pH yang diukur dari larutan hasil reaksi gitu ya. Baik, tuh. Kemudian selanjutnya, misal kita sudah melakukan, kemudian didapatkan hasil seperti ini ya, ketika belum ditambahkan ya, ketika 0,0 ml artinya belum ditambahkan sama sekali, ternyata pH larutan di hasil ukur ada 3,8, kemudian ditambahkan 0,5 sekian, ditambahkan 1 sekian, terus gitu ya. Nah, kalau kita lihat lonjakannya di mana? Lonjakannya ada di 12,5 dan 13,0. Nah, maka di sini sebenarnya baiknya perlu dilakukan pengukuran dengan titik kritisnya. Mungkin bisa titrasi berikutnya bisa dibaca di 12,6, 12,7, 12,8 gitu ya, 12,9, 13,0, atau bahkan mungkin bisa mengambil yang sebelumnya karena dirasa ini 6,24 juga sudah cukup tinggi pH-nya dari 6,24 gitu ya, karena ini 7,3 kan sudah di atas 7 gitu ya. Boleh 12,5, 12,4, 12,3 juga diukur gitu ya, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga lonjakan pH, misal kita bikin grafik gitu ya, ini pH, ini volume, kalau lonjakan pH-nya itu bisa benar-benar sangat terlihat. Nah, ini benar-benar bisa sangat terlihat. Kalau ini sudah terlihat, maka kita akan memudahkan kita untuk menghitungnya. Nah, menghitungnya akan menjadi lebih mudah. Lalu bagaimana sebenarnya cara menghitungnya secara teoritis? Ada beberapa cara ya, tetapi ini cara yang akan saya coba jelaskan. Yang lainnya silakan nanti boleh dicari di beberapa literatur, ada beberapa cara ya. Baik, pertama, ketika Anda sudah mendapatkan data, ingat data itu tidak boleh hanya satu kali ya, dilakukan pengulangan sampai minimal 3 kali pengulangan dengan data yang seharusnya relatifnya mirip seperti ini. Oke, dapatkan datanya sampai 3 data ya, dan Anda buat kurvanya. Nah, seharusnya apabila Anda mendapatkan data yang baik, itu datanya tidak akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Repeatability-nya bagus gitu ya. Oke. Kemudian setelah didapatkan seperti ini, maka Anda memiliki sini lonjakan pH. Dari lonjakan pH ini Anda bisa menghitung derivatif pertama ya, derivatif pertamanya bisa dihitung seperti ini ya. K delta pH per delta V. Nah, lihat datanya ya, 3,85 dikurangi 3,84, misal yang pertama ini hanya contoh saja, dibagi delta V ya, 0,75 didapatkan 0,2. Nanti ini bisa kalian masukkan data ini di sini versus penambahan volume NaOH. Sehingga apa? Sehingga bisa kita lihat benar-benar kurva lonjakan pH. Dari derivatif pertama kita akan benar-benar bisa melihat lonjakan pH-nya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menentukan berapa ini titik ekivalennya.
berapa titik tertingginya, itu adalah titik ekivalen ya. Ekivalen. Nah, sekali lagi, dari derivatif pertama, dari data yang kalian dapatkan, kalian bisa menentukan volume, penambahan volume NaOH atau delta pH per delta P, sehingga bisa masuk ke kurvanya. Jadi didapatkan titik tertinggi untuk menentukan titik ekivalen. Jelas ya? Baik, itu sudah ada contohnya, langsung ini dimasukkan ke data. Kemudian setelah itu ya, kalian juga bisa menghitung dari derivatif yang kedua, yaitu menggunakan nih sigma kuadrat pH per sigma V kuadrat ya. Nah, dari sini Anda bisa melihat perpotongannya ada di mana. Nah, ini seharusnya apabila data Anda cukup baik, cukup cermat, kemudian konsisten gitu ya, maka akan menemukan volume titik ekivalen di pas perpotongan dari kurva ini, ada di titik nolnya gitu ya. Setelah naik ke atas nanti akan turun lagi ke bawah. Kita tentu saja harus membuat grafiknya. Ini nanti angkanya ada di angka berapa, ini nanti akan keluar gitu ya. Angkanya dari mana, ini tinggal dimasukkan saja dari delta pH kuadrat dibagi delta V kuadrat menggunakan data yang sudah Anda dapatkan sebelumnya gitu ya. Oke, kemudian setelah didapatkan titik ekivalen, apa yang dilakukan? Setelah mendapatkan titik ekivalen, tentu saja yang dilakukan adalah menghitungnya. Menghitung dengan persamaan yang biasanya kita lakukan, V dikali N sama dengan V dikali N gitu ya. Misal volume titrasinya kita tadi dapatkan 12,25, misal N-nya 0,05, volume sampelnya kita katakan 10 ml, maka kita bisa mendapatkan normalitas dari sampel. Setelah normalitas sampel didapat, kalian bisa konversi itu ke persen atau bisa konversi ke ppm gitu ya. Persennya bisa berat per volume ketika sampel itu cair, ketika sampel itu padat bisa berat per berat ya. Ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah kimia analisis kuantitatif. Saya rasa itu untuk pertemuan kita minggu ini. Apabila Anda memiliki pertanyaan mengenai materi yang telah saya sampaikan, silahkan untuk menyampaikannya di Google Classroom. Kemudian untuk tugas ya, saya clear dulu ini. Untuk tugas silakan Anda membuat resume dari video yang sudah kalian tonton. Cukup 1 halaman, tapi bagus ya. Nanti hasil resumenya silahkan di upload di Google Classroom yang ada ya, sudah saya buat. Terima kasih, saya akhiri. Saya tunggu pertanyaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.